Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Kade Dwi Cakra Diningrat dengan nomor induk mahasiswa 2018011049 dari mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan peragakan video pemeriksaan, yakni pemeriksaan dermatologi sebagai tugas akhir semester saya. Nah, di sini saya mengambil kasus yakni tinea versicolor. Selamat menyaksikan. Oke, silakan masuk. Isi dokter. Oke, selamat pagi Bapak. Silakan duduk nih. Oke, semua dokter. Oke, baik Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Dwi Cakra yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan mendampingi Bapak ini untuk melakukan pemeriksaannya. Sebelumnya, kalau boleh tahu identitas Bapak, atas nama siapa? Bapak Indian. Oke, Pak Indian, G. Bapak Indian, umurnya berapa Pak? 22 tahun. 22 tahun. Baik, Bapak Indian. Untuk statusnya sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah menikah. Untuk saat ini Bapak bekerja di mana Pak? Untuk bekerja saya jadi pekerja kantoran itu Pak. Kerja kantoran. Oke, kantor. Oh iya, untuk alamat Bapak tinggal di mana? Alamat saya di Banyuning itu Dok. Di Banyuning. Baik Bapak, terima kasih untuk identitas yang sudah sangat lengkap nih. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan terkait keluhan Bapak. Nah, di sini saya mohon kejujuran Bapak untuk menjawab ya, agar memudahkan saya dalam mendiagnosis nanti apa Bapak alami. Nah, untuk segala informasi yang Bapak berikan akan saya jamin kerahasiaannya. Sebelumnya Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Bapak bersedia kita bisa mulai Pak ya. Yang pertama, keluhan Bapak sekarang apa Pak? Untuk keluhan saya itu Dok, saya mengalami kayak bercak-bercak putih itu Dok di lengan kiri saya. Terus kadang-kadang gatel ya Dok di sini di bahu. Oke, timbul bercak-bercak putih nih. Iya. Bercak-bercak putih ini dari kapan nih munculnya Pak? Dari sekitar 4 hari yang lalu Dok. Lokasi bercak putih ada lagi selain di lengan kirinya? Di kedua lengan sudah menang Dok. Kedua lengan, kiri dan kanannya ya. Oke, baik Bapak. Mungkin ada rasa atau sensasi apa Pak rasakan? Apa cuma timbul bercak saja? Nah, itu disertai gatal ya kadang-kadang, apalagi saat berkeringat. Ada rasa gatal juga saat berkeringat nih. Untuk rasa gatalnya itu menetap atau hilang timbul Pak? Ketika kena keringat tuh gatal ya. Oke, bisa kena keringat ya. Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana kronologis awalnya? Untuk kronologis awalnya begini Dok, saya kan hobi saya main futsal kan Dok. Yeah. Kayak sering itu ya, hampir seminggu tuh 3 kali itu futsal kan Dok. Jadi, nah habis itu setelah kegiatannya itu beberapa harinya timbul lah mulai bercak putih, awalnya dikit ya Dok, terus makin banyak, terus akhirnya gatal gitu Dok. Oke, berarti Bapak orang yang aktif berolahraga ya? Iya. Ya, bagus ya. Bagus sih kebiasaannya Bapak, sudah baik itu. Nah, mungkin selanjutnya adalah ada nggak faktor memperberat atau memperingan? Untuk memperingan, kalau dikasih saran anti gatal nggak ada sih Dok. Terus untuk memperberat, karena itu berkeringat, kalau pakai kita aktivitas kan berkeringat jadinya Dok, kita makin gatal jadi. Iya, benar. Jadi Bapak sebelum sudah dapat riwayat pengobatan nih, ini Iya. beli sendiri ya? Iya, beli sendiri. Oh, beli sendiri. Ini obat anti gatal aja dipakai. Oke, Bapak. Sekarang ada keluhan penyerta? Enggak ada. Tidak merasakan demam, Enggak ada. lemas, tidak? Tidak ada. Oke, baik. Mungkin saya akan bertanya sedikit sensitif nih terkait riwayat Bapak. Sekarang Bapak sedang ada riwayat penyakit atau pengobatan penyakit tertentu? Enggak ada. Tidak ada. Apakah Bapak pernah mengalami hal ini sebelumnya? Sebelumnya sih belum pernah Dok, ini pertama kali. Pertama kali ya. Untuk di keluarga apakah ada yang mengalami hal yang sama Pak? Di keluarga enggak ada. Tidak ada juga. Baik, sekarang saya akan bertanya terkait sosial Bapak. Bapak ini termasuk orang yang rajin menjaga kebersihan diri atau tidak? Untuk kebersihan diri saya sih mandinya mungkin kurang Dok ya, saya sekali sehari biasanya kan. Oh, biasanya jadi kebiasaan Bapak mandinya sehari. Iya. Walaupun Bapak rajin olahraga juga Bapak mandinya sekali aja. Sekali, ya. Oh, gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk kebiasaan lain Bapak ada memiliki kebiasaan buruk tidak? Enggak ada sih Dok. Tidak ada ya. Oke. Baik Bapak, mungkin itu saja informasi yang saya terima dulu ya.
namun di sini untuk memperjelas Bapak yang terkena apa, saya harus melakukan beberapa pemeriksaan, di mana nanti pemeriksaan ini bernama pemeriksaan dermatologi atau pemeriksaan kulit, di mana ini terdiri dari 2 pemeriksaan. Yang pertama ada inspeksi dengan cara saya mengamati nanti menggunakan alat yang bernama loop, dan juga akan melakukan penekanan sedikit, ini teknik palpasi untuk merasakan dan meraba bagaimana konsistensi dari penyakitnya Bapak di sini. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Iya. Jika bersedia, sekarang saya akan melakukan tindakan aseptik dan juga menggunakan handscoon sebelum pemeriksaan Pak ya. Bapak silakan menunggu, duduk dan rileks saja. Oke. Baik Bapak, karena saya sudah melakukan tindakan aseptik dan menggunakan handscoon, sekarang kita bisa mulai pemeriksaannya nih. Nah, untuk apa mungkin bisa agak lebih maju duduknya. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan menggunakan loop saja ya. Nah, yang pertama mungkin di daerah yang kanan dulu saya akan melihat Pak nih bagaimana nanti ini dengan cara teknik inspeksi atau mengamati. Baik Bapak, permisi, di sini akan saya amati. Untuk di sini rasanya sedikit muncul bercak-bercak putihnya. Coba yang di kiri Pak sekarang. Baik, nah kalau di sini saya temukan ada eksploresensi makula hipopigmentasi atau ada yang perubahan warna. Jadi kulitnya terlihat agak putih-putih. Nah di sini berbatas tidak tegas dan juga untuk bentuknya di sini lentikular. Lalu untuk persebarannya di sini polisiklik seperti bentuk bunga-bunga tersebut ya, warna putih-putihnya. Nah mungkin itu yang saya temukan di sini Pak ya. Untuk selanjutnya sekarang saya akan melakukan pemeriksaan penekanan untuk mengetahui bagaimana dari konsistensi gini. Nah mungkin di sini agak terasa tidak nyaman karena saya melakukan penekanan. Jika Bapak merasakan hal nyeri bisa katakan saja Pak ya. Permisi, sekarang saya lakukan penekanan menggunakan 2 jari. Di sini apa terasa nyeri Pak? Tidak ya. Nah di sini saya merasakan ada sedikit peninggian pada kulitnya. Nah dan juga terasa sedikit hangat. Nah, coba yang bagian kanan sekarang saya akan lakukan pemeriksaan. Nah, permisi. Nah, untuk di sini juga sama hal yang saya rasakan, Pak. Dah cukup. Pemeriksaannya bisa ditutup lagi. Nah, baik Bapak. Sekarang saya akan melakukan tindakan aseptik kembali sebelum saya sampaikan nanti hasilnya ya. Baik, Bapak Indian. Dari hasil pemeriksaan kita tadi yang telah kita lalui, yakni 2 pemeriksaan, yang pertama inspeksi dan palpasi, di mana saat inspeksi saya menemukan pada regio bahu atau humeri Bapak terdapat eksploresensi atau perubahan berupa makula hipopigmentasi. Nah, di mana di sini maksudnya ada perubahan warna kulit menjadi keputihan tersebut. Jadi Bapak kan melihat seperti bercak-bercak putih ya. Nah, itu yang benar adanya. Lalu di sini berbatasnya tidak tegak karena sini seperti bercampur gitu dengan kulit yang normal nih. Lalu untuk ukurannya di sini lentikular seperti yang saya katakan tadi dan juga berbentuk geografika atau tidak tegas atau berantakan seperti itu ya bentuknya. Lalu untuk konfigurasinya di sini polisiklik tadi atau seperti bunga, ada bulatnya dan juga ada kembang-kembang bunga seperti itu bentuknya. Nah, lalu di sini terdistribusi pada daerah sun protector atau di sini maksudnya ada lesi ini pada bagian yang tertutupi dari sinar matahari. Kan di sini bagian di bawah baju ya. Jadi tidak terkena matahari secara langsung seperti itu maksudnya nih. Nah, untuk tadi saat palpasi saya merasakan bahwa ada suhu yang meningkat
sedikit hangat terasa, dan juga ada peninggian, di mana peninggian ini disebabkan karena adanya squama putih tipis. Nah, itu menyebabkan adanya peninggian nih Pak nih. Nah, mungkin dari hasil pemeriksaan tadi saya memberikan ini bahwa Bapak ini mengalami tinea versicolor atau panu. Nah, di mana ini biasanya disebabkan oleh mikroorganisme berupa jamur seperti itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit apa yang menyebabkan ini Pak ya. Nah, dari kebiasaan Bapak yang telah Bapak jelaskan tadi, kemungkinan ini salah satu pencetus dari penyakit Bapak ini, di mana Bapak kebiasaan mandinya hanya sekali, namun Bapak rutin berolahraga dalam seminggunya dapat 3 kali futsal ya. Ya, seharusnya setelah berkegiatan, terutama yang berpotensi mengeluarkan keringat yang banyak, itu Bapak harus segera membersihkan badannya, jangan biarkan keringatnya kering, sehingga itu yang membuat bahwa ada bakteri di sana akan berkembang, jadi timbul bercak-bercak putih ya. Untuk sekarang pengobatannya akan saya berikan obat anti jamur atau antifungal berupa ketoconazole ya. Nanti bisa digunakan 3 kali sehari. Lalu saya sarankan Bapak untuk menjaga kebersihan badan, terutama di bagian yang terkena penyakit tersebut. Jadi kalau Bapak olahraga, hindari berkeringat. Jika berkeringat, langsung lap dengan kain yang bersih ataupun dengan tisu. Jangan dibiarkan kering keringatnya ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang Bapak ada pertanyaan? Sudah sangat cukup dari berkaitan dokter. Terima kasih dokter. Ye, baik, jika sudah, sekarang Bapak bisa langsung membeli obatnya di apotek ya. Dan semoga cepat sembuh Pak ya. Jika tidak, nanti bisa kabari saya lagi. Baik, ketemu dokter. Ye, terima kasih Bapak, hati-hati pulang.